PLT mungkin lebih rendah, rekapitulnya sebanyak 5-10%. WBC mungkin sedikit meningkat jika penggumpalan PLT terjadi, sehingga mempengaruhi jumlah limfosit. Oke, ini melalui ini ya, melalui jari ya, yang menggunakan jenisnya M32 MPA. Nah, ini caranya, kurang lebih seperti ini. Oke, kita masuk ke bagian 5, kontrol mutu. Nah, di bawah sendiri, ya, bawah sendiri mengeluarkan kontrol 3 level ya. 3 level, low, middle, sama high. Disarankan juga untuk melakukan kontrol itu setiap harinya untuk memastikan reagen dan alat dalam kondisi yang memang siap dilakukan untuk pengukuran. Hal-hal yang mungkin perlu diperhatikan ya dalam penanganan kontrol yang mungkin nanti berdampak terhadap keselamatan gitu kan. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa pada kontrol itu ya kita harus waspada terhadap kemungkinan ya terhadapnya HIV atau hepatitis B. Makanya untuk keselamatan untuk bisa diperhatikan di sarung tangan. Ya, kemudian jarum pada saat eh, apa namanya melakukan kontrol juga perlu dipastikan bahwa jarum itu dalam keadaan kondisi kering ya. Jadi kita lebih bisa untuk memperhatikan untuk mengelap dulu ya. Terutama alat yang memang kondisi 24 jam. Kenapa kalau nanti ternyata habis dibilas kemudian kita disabkan kontrol otomatis secara berkala itu akan mengurangi hasil kontrolnya karena takutnya terjadi sisa-sisa dari pembilasan, gitu kan? Takutnya. Ya, kemudian terkait dengan kontrol, otomatis kita harus bisa melakukan input kontrol ya. Nah, input kontrol mungkin di pengoperasian sudah dijelaskan. Jadi ada menu ya. Di sini kalau dilihat ada menu yang namanya eh, kontrol mutu. Ini bahasa Indonesia kontrol mutu atau QC. Nanti di situ ada input QC-nya, kemudian ada mau melihat kalau dia kan sistemnya ketika input di scan ada kurang lebih ada 9 atau 10 barcode gitu kan. Saya lupa ada 9 atau 10 barcode. Itu di scan, nah itu cara otomatis nilai tersebut akan masuk ke dalam alat sehingga kita bisa langsung melihatnya batas bawahnya, batas atasnya. Nah, itu sudah terinput secara otomatis. Kemudian nanti juga di situ ada macam chart lah atau grafik ya, grafik X bar sama Levy-Jennings. Nah, untuk nilai load control gitu kan, itu eh, kurang lebih 30 hari ya. 30 hari nanti setelah 30 hari tanda kegagalan otomatis kontrol tersebut akan terhapus. Kemudian juga maksimal lot ya kalau kita mau banyak lot tapi biasanya sih nggak terjadi gitu kan. Itu maksimal 100 lot gitu kan. Dan jika lebih dari 100 lot kontrol maka dia otomatis akan menghapus ya lot yang terlamanya. Oke, sama. Nah, tampilannya kurang lebih kalau kita mau kontrol, dia di menu request, nah nanti dia akan muncul setelah kita masukkan lotnya gitu kan, lot QC-nya.
Gitu kan dia akan tampil di bagian profile control. Nah, di sini kita bisa lihat, kita sesuaikan, gitu kan, ada berapa kontrol, gitu kan, kita bisa pilih. Di sini ada kontrol normal, misalnya kontrol rendah, kontrol tinggi, atau kalibrator. Ini ya di sini. Kemudian kontrol dengan menggunakan autoloader. Ya, otomatis ini juga disarankan karena tergantung nanti tipenya sih ya. Ada tipe yang kalau yang autoloader yang tipe M32S, kemudian nanti yang misalnya untuk MPA umumnya kalau autoloader itu kan komplit ada blood, ada predulation, ada MPAA, ada yang autoloader. Nanti kalau yang eh, bagian misalnya MPA-nya ya berarti ada blood, predulation sama MPA. Kalau basic berarti hanya ada blood sama predulation. Nah, gimana untuk kontrolnya ya? Caranya bagian mana yang mau dipakai untuk ukuran ya itu yang kita kontrol. Dari. Nah, untuk penggunaan kontrol pada eh, autoloader, ya penempatan si tabung kontrolnya itu juga perlu merhatikan barcode-nya ya. Barcode-nya harus dihadapkan ke arah out ke arah barcode readernya bagian dalam. Jadi posisi di barcode itu nanti di tabung kontrolnya itu nanti ada barcode-nya. Nah, itu harus menghadap ke arah kaca yang bagian samping supaya barcode-nya bisa kebaca. Untuk eh, request-nya kita bisa masuk ke bagian autoloader. Nanti di situ kita bisa pilih di wheel-nya itu profilnya adalah kontrol, bukan block atau konfigurator. Kita harus pilih dia sebagai kontrol. Ya, jadi Medonic ini sudah ya mengikuti sistem mutu ISO 13485 sebagai manufacturing. Nah, di sini untuk eh, mencari ya, atau memfilter atau mencetak, nah itu kita bisa masuk ke menu bagian searching ya. Jadi ini bukan hanya untuk bagian kontrol aja, sebenarnya pasien pun bisa gitu. Mulai dari hari, kemudian atau di lot tertentu kalau kontrol atau kalibrator itu misalnya di profil tertentu. Itu kita bisa pilih, kemudian kita bisa cetak. Cetak sendiri kita bisa cetak ke bentuk paper ya, printer atau kita ekspor ke bentuk flash disk. Itu bisa untuk kita lakukan. Ini ada mulai nomor urut itu bisa, atau tanggal, atau profil, mode aspirasi ya, mode aspirasi itu yang whole blood, atau predulation, atau MPA, atau auto sampler, atau autoloader. Kemudian juga di sini bisa menampilkan statistik dari QC itu sendiri, CP-nya dapat berapa, itu kita bisa lihat di alat. Nah, ini laporannya kurang lebih. Kemudian ya untuk plot levigening atau diagram plot levigening gitu kan. Jangka panjang analisis dengan menggunakan control ball. Plot diskalakan secara otomatis ke rentang yang diharapkan ditentukan dalam insert sheet. Untuk tampil bisa mengikuti petunjuk berikut. Sini kita bisa lihat, kita bisa pilih klik yang LCG control. Bisa lihat di sini tiap parameternya seperti apa.
Kemudian ada juga fitur fungsi XB. Di sini fungsi XB pada Melodic M3 mengikuti algoritma BOL secara ketat untuk memparameter MCV, MCH, dan MCHC. Untuk melihatnya kita bisa masuk ke hasil X ya, sampel. Nanti dia akan muncul tiga parameter ini, MCH, MCV, MCH, MCHC. Oke, ada yang mau ditanyain? Bagian 5, Nggak ada, Pak. nggak ada ya. Oke, bagian 6 ini terkait dengan kalibrasi. Sebenarnya alat yang baru dari pabrikan pun sebenarnya sudah dikalibrasi oleh Blo sebelum dikirim. Makanya biasanya kalau instalasi awal jarang sekali eh, teknisi itu melakukan kalibrasi karena biasanya sudah dikalibrasi dan ketika dilakukan kontrol pun biasanya eh, hasilnya masuk gitu kan. Nah, yang perlu diperhatikan adalah pada saat alat itu sudah berjalan. Nah, pada umumnya proses kalibrasi itu dilakukan setelah dilakukannya maintenance. Ya, misalnya eh, kalau di itu kurang lebih yearly ya, ada yang namanya yearly atau tergantung dari jumlah sampel. Jumlah sampel makin banyak, otomatis harusnya makin sering dilakukan maintenance. Kalau secara checklist kalau nggak salah 20.000 eh, pengukuran, 20 pengukuran itu disarankan untuk dilakukan maintenance. Eh, Walaupun nanti di maintenance menu maintenance sendiri nanti ada perawatan lain. Misalnya untuk dilakukan cleaning system, nah itu juga tergantung dari jumlah sampel. Kalau misalnya di bawah 50 gitu kan sebulan itu biasanya hanya dilakukan cleaning system itu per 6 bulan. Dan kalau misalnya 50 sampai kurang lebih 200 gitu kan itu per 3 bulan. Nah, kalau lebih dari 200, nah itu biasanya nanti minimal sebulan sekali untuk proses cleaning. Nah, untuk bol kalibrasinya ini juga disarankan juga untuk dilakukan setelah melakukan cleaning dilakukan kalibrasi. Eh, Walaupun nanti ada hal-hal yang kadang-kadang di luar itu misalnya ditemukan hasil yang misalnya tidak presisi atau ada parameter tertentu yang out of range, nah itu juga kadang-kadang perlu dilakukan kalibrasi. Misalnya hasilnya eh, tidak akurat gitu kan, tapi presisinya lumayan masih oke lah. Nah itu biasanya kita lakukan kalibrasi. Tapi kalau dua-duanya bermasalah, baik akurasi atau presisi, nah itu juga nanti perlu dicek lebih lanjut ada apa dengan anaknya. Kalibrasi ini apa sih yang dirubah? Yang dirubah adalah faktornya. Faktornya. Nah, untuk kalibrasi sendiri, nah itu kadang-kadang kita perlu masukkan password ya. Ada nggak passwordnya? Terutama di bagian tadi ada yang namanya operasi ya login lanjutan atau terpadu dan canggih namanya. Tapi ada beberapa yang memang perlu password lebih. Nah, untuk kalibrasi ini ya biasanya menggunakan kalibrasi ball ataupun menggunakan kontrol normal. Ya, kontrol normal yang baru dibuka, nah itu bisa digunakan untuk kalibrasi.
Tapi untuk yang low sama yang high itu tidak bisa dipakai untuk kalibrasi. Nah, untuk menu kalibrasi sendiri, ya, kita bisa masuk ke menu utama, kemudian masuk ke menu kalibrasi. Nanti kita lihat bagian mana yang akan kita kalibrasi, karena di situ nanti ada misalnya bagian wall blot atau darah utuh, ada bagian fluidilation, ada MPA, dan ada juga nanti ini perangkat tertutup yang closed tube ataupun nanti yang eh, auto sampler ya, auto loader. Nah, untuk proses kalibrasi paling tidak kita harus melakukan 5 kali penghisapan, ya 5 kali penghisapan dari bahan kalibrator gitu kan. Setelah itu nanti akan dilihat apakah hasil kalibrasinya itu TP-nya masuk dalam range yang disarankan atau tidak. Biasanya kalau tidak nanti akan violate. Itu tidak dilakukan otomatis kita harus mengulang kembali sampai CP yang diharapkan ya sebagai bahan kalibrator itu sebagai bahan kalibrasi itu memenuhi standar. Di sini kalau nggak salah ada, nanti kita mulai kita lihat. Nah, di sini kita bisa lihat ya misalnya bentuk CP untuk RBC itu tidak lebih dari 2,2. Sedangkan untuk MPA itu lebih dari 3,2 tingkat CV-nya ya. Nah, untuk prosedur kalibrasinya, sebenarnya dari sisi bawah sendiri itu ada 3 opsi. Ya, opsi yang pertama, otomatis metode yang disarankan yaitu menggunakan kalibrasi ball. Ya, yang akan secara otomatis menghitung faktor kalibrasi baru ya, dengan menggunakan nilai target dari nilai SA. Nah, ini lebih mudah karena begitu dia scan kalibratornya, begitu kita dapatkan hasil 5 dan hasil 5 itu ternyata masuk, range-nya, CV-nya, kita tekan recalculate, dia secara otomatis akan menghitung faktornya. Metode kedua, yaitu dengan menggunakan sampel nilai yang sudah diketahui dan tentukan targetnya dengan menggunakan metode penganalisis atau mikroskop referensi dengan sampel milik laboratorium. Atau metode ketiga menghitung secara manual dan masukkan dalam faktor kalibrasi. Ya, cuman kalau yang ini mungkin untuk rekan-rekan yang expert lah ya terkait dengan hematologi. Kemudian untuk RDW persen itu telah dikalibrasi oleh pabrik dan tidak disarankan untuk diubah. Oke, nah ini, nah untuk masuk ke menu kalibrasi itu harus ada kode yang dimasukkan, kodenya 4943. Nah, di sini kalau dilihat pilih kalibrasi lalu darah utuh berarti yang whole blood. Kemudian di sini akan ditampaikan nilainya kalau bisa dilihat di sini. Seperti ini nanti dicentang ya. Nanti otomatis dia akan muncul CP-nya kemudian rata-rata. Nah, kalau CP-nya itu masuk ke squaring di atas tadi ya secara otomatis kita bisa tekan diterima atau kalau di bahasa Inggris itu biasanya di recalculate. Nanti dia akan muncul faktor. Kemudian metode 2 seperti ini, dia ada menu tambahan yang harus dimasukkan nilainya ya. Nilai targetnya,
tadi akan merubah faktornya jadi berapa. Kemudian metode 3 sama masuk juga kode otoratif 4943, kemudian pilih kalibrasi, faktor barunya berapa. Kalau manual ini faktornya itu kalau bisa berkisar antara minus 50 sampai plus 50. Karena kalau misalnya di luar rentang ini akan menyebabkan adanya error flag. Nah, untuk kalibrasi MPA juga sama, gitu kan. Cuman bedanya ya berarti melalui mitokapiler atau MPA. Ya. Jadi dari tabung, dari botol kontrolnya dimasukkan ke dalam mitokapiler. Kemudian dilakukan sebanyak 5 kali. Pun sama untuk yang predilation. Dilakukan pengisapan oleh predilation, jadi dicampur di luar, gitu kan, kontrolnya dengan diluent yang sudah diisi ya sebanyak 4,5 mili sesuai dengan yang diberikan oleh alat. Oke, bagian 6 ada yang mau ditanyain? Belum ada, Lanjut. Pak. Nggak ada ya. Oke, kita masuk ke bagian menu-menunya ya, atau struktur menu dan penyetelan lanjutan. Oke, di struktur menu ini mungkin akan eh, menjelaskan terkait dengan eh, tampilan menunya ya. Jadi di bagian main menu, yaitu ada kalau kita perhatikan sebelah kanan itu nanti akan ada muncul menu lingkaran segitiga itu kita sebut dengan menu mulai. Atau kayak saya sih lebih senang menyebut menu request karena di situ nanti kita eh, memulai untuk aktivitas sampling. Gitu. Kemudian yang gambar grafik gitu kan, lain grafik garis itu adalah daftar hasil. Kemudian yang gambar bintang itu shortcut atau fungsi cepat. Nah, biasanya menu-menu yang sering kita gunakan umumnya biasanya prime, kemudian tambah reagen, kemudian QC, itu biasanya ada di fungsi cepat. Kemudian garis 3, gitu kan, itu ada menu utama. Ya, kemudian untuk sebagian kanan bawah itu ada menu login, ya, login input. Biasanya kalau untuk penisi misalnya gitu kan, nah itu ada password tersendiri yang harus dimasukkan dan ada beberapa fitur yang dibuka gitu. Tapi kalau kita nggak login, nah itu biasanya umum sebagai user, hanya sebagai bisa untuk sampling aja. Kalau kayak 49 tadi sebelumnya itu menu admin biasanya. Ada beberapa juga yang memerlukan itu supaya bisa terbuka atau bisa jalan. Kalibrasi, nah itu kan perlu login. Nah untuk eh, bagannya menu-menunya kurang lebih yang dari ini main menu yang tadi bilang main menu itu nanti di main menu lagi ada untuk bagian input main menu di sini ada ID sampel misalnya gitu kan ini bagian atas ini ID sampel kemudian eh, ada lagi bagian grafik grafik itu nanti kalau kita klik dia akan seperti ini akan menampilkan seluruh hasil dari pengukuran alat ya mulai dari nomor urut tanggal ID gitu di sampel 1 ID sampel 2. Nah di ID sampel 1 dan 2 kalau kita klik lagi misalnya kita klik di sampelnya ini dia akan muncul seperti hasil secara detail. Jadi bagian di sini nomor urut, tanggal, itu kemudian dari mana sampel itu dihisap, apakah dari whole blot atau dari predilation atau dari autoloader, nah itu bisa kita tahu di sini. Kemudian hasilnya seperti apa kita bisa lihat di sini. Nah, kemudian menu yang kedua yang pada menu daftar hasil kita bisa tekan cari. Nah, di sini kita bisa lihat tampilannya seperti ini. Ya.
Mulai dari misalnya nomor kita pengen searching atau cari dari nomor urut berapa sampai berapa. Atau kita mau berdasarkan tanggal, atau mau berdasarkan di sampel, atau mau berdasarkan profil, atau mau berdasarkan mode inputnya dari mana. Whole blood, predation, atau auto sampler. Nah, di situ juga kita bisa cetak ya, untuk bentuk paper melalui printer, atau kita mau ekspor ya ke flash disk untuk bisa digunakan di komputer, diolah di komputer itu bisa. Nah, di sini juga untuk bisa untuk opsi untuk menghapus ya, menghapus dari hasil dari alat. Nah, kemudian di menu fungsi cepat, kurang lebih shortcut. Nah, di sini biasanya umumnya seperti ini, ada prime ya untuk membilas ya, untuk kalau misalnya terjadi error DP itu biasanya teknisi menyarankan untuk melakukan prime terlebih dahulu untuk kemudian dilakukan pengukuran ulang. Kemudian ada menu siaga atau standby. Kalau kita tekan itu dia akan masuk ke menu standby. Biasanya kalau alat lama digunakan, berdasarkan masuk ke menu standby untuk menghemat power dari konsumsi listrik itu sendiri. Kemudian ada input QC, ada tambah reagen, gitu kan. Kalau limbah kebetulan biasanya tidak ada ya, tidak, yang ada di Indonesia itu tidak ada untuk sensor waste-nya, waste reset-nya nggak ada. Nah, kemudian di menu utama, sorry, di menu utama itu nanti ada perawatan, penyetelan, ada QC, ya, ada kalibrasi, terus ada informasi terkait dengan sistem alat. Biasanya seperti versi software, tipe tipe kita sebut tipe alatnya, apakah ada input reagen atau RFID, kita bisa lihat di sistem informasi. Nah, di menu perawatan, di menu perawatan sendiri, ya kalau kita lihat lagi, nah itu cukup banyak juga, ada pengisian, ada isi, ada pengosongan, ya, ada prime, ada siaga, ya. Kemudian ada pemulihan. Sorry, pematian, shutdown. Alat ini memang untuk mematikannya kita tidak boleh langsung dari belakang ya, kan power belakang, tapi kita harus masuk ke menu perawatan kemudian pematian atau shutdown. Apa yang terjadi kalau misalnya tidak sesuai prosedur ini? Yang terjadi adalah biasanya umumnya terjadi korupsi database ya, yang bisa berakibat fatal terhadap fungsi alat. Makanya untuk N32 seri ini disarankan untuk bisa mematikan secara aplikasi terlebih dahulu. Kemudian setelah disarankan oleh aplikasi untuk dimatikan power belakang, itu baru dimatikan power belakangnya. Nah, di menu perawatan itu juga ada, kalau kita tekan ke kanan, ada jadi siklus 1, ada juga siklus 2. Nah, itu juga ada nanti bersih isi, bersih kosong, kemudian ada pencegahan gumpalan atau flood prevention, perawatan mingguan biasanya kita sarankan untuk dilakukan, dan penghilangan gumpalan ya, atau clad removal jika ditemukan atau dicurigai adanya masalah penggumpalan atau penyumbatan pada alat. Nah, itu kita bisa tekan bagian penghilangan gumpalan. Kemudian ada juga menu yang lain yaitu bakar orifice, ya, burn orifice. Nah, ini biasanya dilakukan ketika kita menemukan atau mencurigai adanya permasalahan pada ruang chambernya ya, atau sumbatan atau apa, itu kita bisa menggunakan burn orifice untuk memastikan tidak ada sumbatan pada chamber WBC ataupun chamber RBC. Kemudian di menu penyetelan, nah ini biasanya teknisi yang lebih banyak untuk melakukan penyetelan. Misalnya printernya pakai tipe apa, nah itu kita bisa setting di sini.
Kemudian komunikasi ini biasanya kita pakai untuk misalnya nyeting ke LAS. Nah, itu kita biasanya masuk ke menu komunikasi. Kemudian tanggal, nah itu juga rubahnya di penyetelan sistem. Kemudian regional itu lebih ke daerah ya atau tempat. Biasanya defaultnya kita setting Jakarta ya +7. Kalau kita lihat nanti ada pilihan yang bisa kita pilih. Kemudian tambah reagen sama kemudian ada juga untuk menguji layar sentuhnya gitu kan apakah presisi atau enggak. Kalau enggak presisi biasanya kita bisa melakukan kalibrasi dengan terlebih dahulu kita masuk ya ke menu ke login sebagai service. Kemudian ada eh, saver screen ya atau waktu standby. Standby mau berapa menit alat itu akan standby jika tidak digunakan. Nah, itu bisa di pengaturan layar. Kemudian profil, kalau kita pengen buat profil, kita punya misalnya, kita paham tentang, misalnya tak paham tentang, oh pasien anemia gitu kan, mau kita buat gitu kan, maka seperti apa, nah itu biasanya di bagian profil kita bisa setting. Kemudian di menu QC sendiri, nanti itu ada input QC, ada melihat ya, nilai dari QC itu sendiri, kemudian sama ya tadi ada grafik X ya atau ada juga grafik David Jennings. Kemudian menu kalibrasi, kemudian ada info instrumen ya, tadi sudah ada. Kemudian ada info lanjutan mungkin lebih ke seperti mengekspor. Jadi ini lebih mengekspor settingan alat gitu kan yang biasanya disimpan oleh teknisi. Nah, itu biasanya di menu lanjutan itu biasanya teknisi yang lebih banyak untuk main di uh, kita sebut lognya lah. Nah, ini beberapa menu penyetelan. Ya, kalau kita bisa lihat misalnya di sini ada penyetelan untuk printer ya, jenis printernya apa, itu kita bisa pilih di sini. Jenis kertasnya apa, kemudian mau berapa kolom, bla bla bla, kita bisa simpan di sini. Kita bisa ubah. Penyetelan limbah, tapi umumnya kalau yang kita hampir tidak pernah ada ya untuk limbah. Kayaknya limbah ini biasanya nggak perlu disetting apa-apa. Kemudian untuk uji layar tampilannya seperti ini. Jadi kita klik di salah satu layar gitu kan. Nah, dia harus menunjukkan nilai yang sesuai. Misalnya di titik yang lingkaran ini kita tekan, ya, kalau misalnya kita tekan sini ternyata jatuhnya di sini, nah, itu berarti bermasalah. Harusnya ketika ditekan dia X-nya harusnya berada di titik lingkaran. Dan menyimpangnya titik lingkaran ini biasanya ditandai dengan nilai XY. Kalau makin presisi dia biasanya mendekati nilai angka 0. Yang mendekati kecil lah, angkanya kecil. Tapi kalau kita tekan bagian titik atas gitu kan, ternyata nilainya tinggi, nah itu berarti nggak presisi. Nanti ditandai dengan tanda X yang jauh dari titik ujian layar sentuhnya. Kalau seperti ini biasanya nanti kita harus kalibrasi. Kalau kalibrasi biasanya nanti harus masuk ke menu akses sebagai service ya. Begitu. Login. Nah, kemudian ada menu komunikasi. Nah, di situ nanti komunikasi pun macam-macam. Ada untuk penyetelan LAS atau ada nanti buat penyetelan atau jenis yang ditransfer ke dalam USB. Nah, itu bisa dibilang baik itu PDF, kemudian CSV, XML. Nah, itu bisa disetting di menu ini penyetelan komunikasi. Kemudian penyetelan pengaman layar ya atau screen saver lah. Jadi kalau nggak digunakan sekian
eh, menit, nah dia akan atau sesuai dengan settingan dia akan masuk ke menu standby. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Kemudian di bawahnya ini menu untuk mengubah tanggal, untuk mengubah tanggal. Nah, ini untuk menyetel profil. Di sini juga bisa, umumnya kalau alat-alat yang dari pabrikan itu hanya satu aja darah. Tapi kalau kita pengen bisa misalnya untuk karakteristik female atau wanita, kemudian male, pria, atau anak-anak, mungkin kita bisa kalau punya nilai ranknya kita bisa masukkan ke dalam profil tersendiri, lebih spesifik. Nah, ini kemudian regional lebih ke bahasa ya, atau keyboard, untuk keyboard. Tapi umumnya jarang jarang dirubah, kecuali umumnya kalau dari pabrikan itu bahasa Inggris, tapi kalau pengen rubah ke bahasa Indonesia juga bisa, kita tekan bahasa, nanti akan masuk ke bahasa. Kemudian reagen, ini menu reagen, baik itu nanti diluent, encer ataupun live. Kita bisa lihat kapan dibukanya, kemudian sisa cycle-nya berapa, itu bisa dilihat di reagen. Nah, ini kalau untuk penyetelan penguatan otomatis, nah ini untuk eh, berapa lama sih si sampel itu akan berputar. Nah, itu kita bisa setting di sini. Di umumnya defaultnya itu 1 menit dan 10 menit. Jadi nanti kalau di menu auto sampler gitu kan, itu ada dua pilihan. Pilihan yang 1 menit atau 10 menit. Nah, itu kita bisa setting. Jadi umumnya defaultnya 1 menit dan 10 menit. Yang 10 menit yang kita bisa ubah. Maksimal kalau nggak salah sekitar 15 menit. Oke, kemudian untuk ini lebih ke penyetelan ya, penyetelan teknisi. Tapi umumnya sih tidak ya, tidak dilakukan penyetelan. Ini tadi saya bilang kalibrasi sentuh. Ini kalau misalnya ditemukan ada permasalahan aja sih, tapi kalau nggak ada umumnya nggak perlu disetting. Penyetelan printer lebih banyak lagi. Nah, ini printer-printer ya, atau settingan yang kita bisa pakai mulai dari misalnya jenis printer Seiko, kemudian ada juga Epson atau juga SP, ataupun printer yang kompatibel menggunakan protokol PostScript. Jenis kertas itu juga ada 4, mulai dari A4, kemudian letter, kemudian legal, ya, sampai yang eksekutif. Kita bisa setting sesuai. Umumnya sih di setting di A4, defaultnya di A4. Nah, settingannya juga bisa satu kolom. Ini ada macam-macam lah. Nanti bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan kita format tiket. Ya, ini masih di kurang lebih di menu penyetelan printer ya, untuk bentuk reportnya. Kemudian sama juga customnya kita bisa mainkan atau kita bisa custom di bagian
penyetelan printer. Nah, kemudian bagian penyetelan komunikasi, ya itu untuk menyetel yang tadi saya bilang, untuk ke LAS ataupun untuk ke transfer ke dalam bentuk flash disk. Nah, penyetelan untuk LAS sendiri itu ada dua ya. Itu penyetelan yang menggunakan sistem serial atau eh, COM port. Dalam ini mungkin kita menggunakan USB port ya, yang nanti oleh drivernya diubah menjadi communication RS232 atau COM port. Kemudian ada juga sistem komunikasi dengan menggunakan protokol HL7 atau HL7, itu menggunakan port RJ45 atau umumnya orang nyebutnya adalah LAN port ya. LAN port. Nah, itu penyetelannya di penyetelan HL7. Kemudian di bagian geser, kita geser ke bagian kedua, kanan dua, itu ada juga fitur-fitur tambahan, misalnya eh, alat ini kompatibel juga dengan BM800, maksudnya kalau ada komunikasi yang sebelumnya itu menggunakan tipe lama, itu kita bisa setting di compatibility BM800. Kemudian untuk penyimpanan USB, ya itu kita juga bisa lihat, kita bisa setel, kita apakah terdeteksi atau enggak, kita bisa masuk ke penyimpanan USB. Nah, di sini menu untuk penyetelan ekspor target, kita bisa lihat ya, mau dengan histogram, histogram itu biasanya mau dengan grafiknya atau enggak. Nah, itu kita bisa setting di sini. Kemudian mau dibuat otomatis enggak, itu juga bisa. Ketika sampel selesai, mau otomatis kekirim ke flash disk, bisa atau tidak, ya, itu bisa disetting di sini. Nah, di sini bisa lihat kait dengan detailnya. Ini untuk penyetelan eh, serial ya, USB K332, kemudian penyetelan PDF, kemudian penyetelan bentuk Excel. File Excel ini tapi digunakan adalah file jenis CSV. Kemudian, nah ini mungkin keyboard ya. Keyboard itu kalau misalnya eh, apa namanya muncul lah, muncul di keyboard itu. Kalau kita pakai les untuk keyboard gitu kan, nah itu biasanya nanti penyetelan keyboard itu mempengaruhi letak lah, letak hurufnya. Kemudian bahasa umumnya defaultnya kita menggunakan bahasa Inggris, tapi kalau mau berubah ke bahasa Indonesia kita bisa setting di sini di bagian penyetelan bahasa. Penyetelan limbah umumnya tidak dipakai, dinonaktifkan biasanya, karena juga defaultnya tidak, kita tidak terima sensor limbahnya. Kemudian ada penyetelan nomor urut, uji layar sentuh, penyetelan parameter. Umumnya kalau kayak gini-gini tidak dirubah ya, jadi kita buat default saja. Ya penyetelan rentang normal, teman-teman lebih paham lah di penyetelan. Penyetelan batas diskriminator. Nah, itu biasanya kalau teman-teman paham terkait dengan profil, pengen dibuat profil tersendiri, nah itu di sini bisa dilakukan penyetelan. Kemudian penyetelan perhitungan PLT yang diperpanjang, fungsi ini memungkinkan waktu perhitungan yang diperpanjang jika terdeteksi sampel PLT rendah sekitar di bawah 50. Setelah ini dapat di penyetelan di profil.
Jadi kalau misalnya ada sampel yang di bawah 50 gitu kan, nah dia akan melakukan pengukuran ulang. Itu yang saya pahami. Untuk memastikan lagi. Ini penyetelan detektor darah. Defaultnya dia akan menggunakan sensor sih. Dia akan menggunakan sensor blood, di mana sensor itu akan bekerja setelah darah terdeteksi melewati sirkual. Ini jarang dirubah kalau tidak ada masalah pada sensor bloodnya. Tapi kalau sensor bloodnya bermasalah, misalnya seiring berjalannya waktu, sensornya itu udah nggak bagus gitu kan, nah itu kita bisa menggunakan yang namanya timing. Waktunya kita bisa sesuaikan, kita bisa kita bisa melihat ketika terhisap dia di detik berapa gitu kan, melewati sirkuitnya itu kita bisa setting. Waktunya dari 0,1 sampai 19,9 detik. Tapi umumnya saya biasanya suka pakai di 1,2 detik. Misalnya gelombang tinggi, hampir tidak pernah dirubah-rubah kalau ini. Nah, kemudian juga untuk ketinggian juga hampir nggak pernah dirubah, karena umumnya di kita tidak ada yang lebih dari 2000, ya, 2000 kaki tidak ada. Jadi umumnya nggak ada faktor kompensasi yang adjust biasanya. Kemudian penyetelan PLT ini juga hampir nggak pernah. Siaga dan siaga itu bisa ditetapkan dari 10 hingga 240. Kemudian penyetelan ID instrumen hampir juga nggak pernah dirubah. Kemudian kalibrasi, air sentuh, ya umumnya juga hampir tidak pernah berubah, gitu kan? Nggak pernah dikalibrasi. Kemudian penundaan, predilation, nah itu ketika kita tekan, defaultnya biasanya 0,3. Jadi kalau menggunakan predilation itu biasanya harus ditahan kurang lebih 0,3 detik. Beda dengan yang untuk wall blood. Wall blood itu kita tekan dia langsung menghisap. Tapi kalau yang predilation kita harus tahan kurang lebih 0,3 detik. Ini penyetelan ID sampel 2, inilah menurut saya. Nah ini untuk ubah urutan parameter, umumnya juga nggak pernah dirubah, default aja. Kemudian menu cepat, ya, menu cepat itu juga kita bisa setting mau yang mana yang akan kita taruh di bagian menu cepat atau shortcut. Umumnya kalau defaultnya shortcut itu biasanya tadi ada 4 prime, kemudian tambah reagen, tambah QC, itu umumnya. Tapi kalau kita mau ada menu yang lain itu kita bisa tambahkan di menu custom cepat. Nah, untuk level loginnya ya, di sini ada yang paling dasar atau yang tanpa password gitu kan. Itu hanya bisa melakukan analisis, melihat metode data siklus, data manual, melihat instrumen, mengubah kata kunci sendiri. Kemudian pengguna itu hanya bisa menyetel sistem dan perawatan. Kemudian kalau pengguna canggih itu bisa penyetelan lanjutan, kalibrasi, mau siapa terpilih, mengubah jenis login. Kalau admin juga ada pengelola mengubah kata kunci pengguna lain.
Di luar itu biasanya servis ya nanti ada sendiri. Oke, di sini bisa dilihat penyetelan ya dari user. Oke, ini hanya log. Oke, bagian menu cukup jelas ya. Ada yang ditanyain nggak? Cukup jelas, Pak. Oke. Selanjutnya bagian 8 terkait dengan teknologi. Oke, 5 menit lagi. Eh, Coba sekilas ya. Sekilas kita coba membahas terkait bagian bab 8 teknologi. Nah, untuk M32 sendiri itu eh, 3 div ya. Kemudian prinsip yang digunakan adalah impedance dan spektrofotometer. Nah, untuk impedance itu biasanya untuk parameter RBC, WBC, MCV, lagi ya. Kemudian untuk spektrofotometer itu biasanya untuk parameter AGB. Nah, pada prinsipnya ya eh, sel itu ya atau konsentrasi nilai konsentrasi RBC dan WBC itu ditentukan dengan menghitung sel dalam dilusin darah utuh dengan perbandingannya 1:40.000 untuk RBC dan 1:400 untuk WBC. Prinsipnya gimana? Jika sebuah sampel mengandung 5 juta sel darah merah per mikroliter didilusi dengan 1:40.000 akan memberikan konsentrasi final 5 juta dibagi dengan 40.000 sehingga jumlah sel ya per mikroliter adalah sebanyak 125 sel. Tiap tiap mikroliternya mengandung sel sebanyak 25 yang diambil melalui apertur dan menghasilkan 125 pulsa. Maksudnya 125 pulsa ini adalah sel itu akan melewati eh, ya di mana lubang atau chamber tersebut terdapat dua dua elektroda. Yang satu balik itu melewati elektroda tersebut, maka akan terjadi lonjakan tegangan yang di mana besar kecilnya sel itu akan mempengaruhi besar kecilnya daripada lonjakan tegangan itu sendiri. Nah, kemudian eh, di dalam alat itu sendiri ya untuk sistem volume ukurnya itu menggunakan yang namanya glass pipette, dan glass measure. Jadi bentuknya itu dia kayak tabung kaca di mana bagian atas dan bawahnya itu terdapat sensor yang akan memipet ya atau mengukur. Kalau di gelas pipet dia akan mengukur di dalam tabung itu sebanyak 270 mikroliter. Nah, sedangkan untuk yang WBC, kalau kita lihat tadi bahwa perbandingan 1:400, gitu kan, maka sel yang eh, diketahui itu kurang lebih sebanyak 12,5 sel per mikroliter. Ya. Sedangkan untuk volumenya baik untuk RBC maupun WBC itu sama ya, sebanyak 270 mikroliter. Nah, waktu pengukuran di bagian glass measure itu kurang lebih ya untuk RBC itu 21 sampai 30 detik. Sedangkan untuk WBC itu 10 sampai 13 detik.
Jika waktu perhitungan di bawah atau di batas yang disebutkan, maka si alat itu akan menimbulkan beberapa error seperti ST, TL, TU. Nah, itu nanti kita bisa lihat di bagian mana TL atau TU itu posisinya. Kalau di bagian RBC, maka dia akan timbul di bagian RBC. Nah, ini adalah kalau dibilang grafiknya ya. Jadi bentuk grafiknya umumnya seperti ini. Terdapat tiga populasi sel darah putih. Ya, itu kenapa lah disebut dengan 3 div Medonik M3 M series M3 ini termasuk alat 3 div karena terdapat tiga perbedaan ya. Hanya bisa membedakan tiga yaitu limfosit, granulosit, dan fraksi sel sedang koordinatnya. Kemudian metode kedua yaitu metode fotometrik atau HGB atau hemoglobin, di mana hemoglobin ini menggunakan panjang gelombang 553 nanometer. Kalau bisa lihat di sini, untuk bisa menghasilkan biasanya apa? Itu ya ada yang namanya blank kan? Sorry, ada yang namanya background. Ya, kalau di kimia namanya blank. Di ini namanya background. Nah, background itu akan membaca kosong, itu kan dapatkan nilai 00, kemudian ditambahkan misalnya melakukan pengukuran, ada sampel, maka dia akan terjadi perbedaan ya, perbedaan perbedaan nilai lah, nilai absorban diubah oleh alat itu menjadi nilai HGB. Oke, sudah sampai 4:30. Ada yang mau ditanyain? Nggak ada Pak, di materi cukup jelas sih Pak. Oke, ntar dulu saya share screen dulu ya. Share screen dulu. Screen. Nah, Pak, izin sambil absensi ya, Pak. ya, Ya, teman-teman mungkin bisa buka camnya dulu. eh, saya nggak tahu Pak Suli sendiri belum informasi ke saya terkait dengan silabusnya ya, maksudnya jadwal detailnya ya. Mungkin Ya, kalau ketua kelasnya ada yang punya ya, boleh info ke saya ya. siapa? Nomor WA saya udah ada belum? Belum ada, Pak Agus. Nanti saya minta Pak Sulis apa gimana, Pak? Pak Sulis. Ah, Karena nanti mungkin karena Pak Suli sudah nggak di MRK ya per minggu kemarin, mungkin ke depannya untuk koordinatornya nanti ada yang namanya Pak Cep. oh Pak siapa? Cep, cuman beliau tadi juga nanya ke saya, Pak, silabusnya gimana? Terus terang, saya juga nggak megang gitu kan. Saya cuma diminta Pak Sulis untuk coba ngasih materi gitu, batas yang saya bisa. Eh, Cuman untuk silabusnya saya belum dapat seperti apa. Mungkin bisa diinformasikan saya supaya saya juga nanti bisa info ke Pak Cepnya ya, Pak Cep Sundarsononya. Berarti dari untuk sistem UTS sama prakteknya nanti saya koordinasi sama Pak Sulis ya, Pak ya?
Iya, Pak Sulis, kalau belum ada info lebih lanjut ya, karena Oke, saya juga masih menunggu nanti dari Pacepnya seperti apa gitu kan. oke Pak. Mungkin dalam minggu ini saya akan coba koordinasi lagi di internal bagaimana untuk prakteknya. Nanti prakteknya juga ada yang namanya Pak Ferli, Oh baik. kalau mungkin di kampus nanti. Oh prakteknya Cuman di kampus. waktunya juga mungkin tidak bisa, maksudnya tidak bisa di jam-jam luar kerja, mungkin jam jam 9 sampai jam 5 sore juga waktunya untuk Pak Ferli juga. Prakteknya harus ke kampus ya Pak? Apa gimana Pak? eh Idealnya sih sebenarnya idealnya harus ke kampus, cuma teman-teman juga kan kondisi kerja juga ya. Betul Pak. Itu juga yang jadi beda sama yang reguler. Kalau reguler kan memang bisa disetting misalnya jam jam 10 gitu kan, atau Ya. jam 12 atau jam 2 sampai jam 5. Ini juga nanti kita bicara bareng deh kalau misalnya saya juga dari sisi internal sudah ada keputusannya seperti apa untuk yang kelas karyawan ya, kelas Baik. Baik Pak. reguler. Oke, itu Baik. aja dari saya. Terima kasih buat rekan-rekan semua yang bisa hadir dan mendengarkan. Semoga ada manfaatnya. Maaf kalau misalnya banyak kekurangannya, karena saya juga nggak expert di analis gitu kan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi